Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bapak Adi dan teman-teman kelas interaksi desa dan kota. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait model pertumbuhan, growth pole and regional network, or cluster, models compared. Next. Berikut ini merupakan anggota kelompok 5, yaitu Joanne Eldesta, saya Lara Diana Putri, Nur Aini Arwinda, dan Safina Widadi Zahra. Lalu ada daftar isi yang terdiri dari definisi, konsep, perbandingan, dan studi kasus. Next. Yang pertama adalah definisi growth pole. Growth pole atau pusat pertumbuhan adalah kawasan perkembangan yang cukup pesat sehingga dijadikan pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah. Teori kutub pertumbuhan atau growth pole teori adalah teori yang dikembangkan oleh Francois Leroux di tahun 1955. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi pada sembarang tempat, tetapi pada lokasi wilayah tertentu. Konsep growth pole berkembang pesat dan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan, baik bagi negara-negara yang sedang berkembang pada tahun 1960-an maupun negara maju. Selanjutnya adalah konsep growth pole. Konsep growth pole adalah bagaimana suatu kota tumbuh namun tidak memiliki suatu karakteristik atau ciri tertentu dari suatu area. Dalam beberapa aspek, konsep growth pole adalah yang pertama adalah dari sektor basis. Konsep growth pole basis industrinya cenderung berada pada wilayah perkotaan. Kemudian dari sistem perkotaan, konsep ini menganggap ukuran kota sebagai indikator utama perkembangan wilayah. Lalu, terkait interaksi desa dan kota, konsep ini menekankan pada terjadinya pelubaran manfaat bagi daerah pedesaan akibat fokus pembangunannya hanya di daerah perkotaan. Lalu dari segi perencanaan, konsep ini sering mengakibatkan tumbuh besar, sehingga bagi industri yang nantinya akan memberikan efek perubahan. Lalu terkait variasi keterkaitan, konsep ini memiliki variasi keterkaitan yang minim karena fokus pada pembangunan jalan nasional untuk menghubungkan pusatnya dengan pusat nasional, sehingga hanya mengembangkan satu wilayah saja. Next. Yang pertama adalah konsep regional network model yang terdiri atas konsep pengembangan klaster transmigrasi. Konsep pengembangan kawasan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan satuan pemukiman atau SP sebagai kawasan produksi dengan kota kecil atau kota menengah terdekat sebagai pusat jasa dan pengolahan tersier. Keunggulan suatu permukiman yang terbentuk dalam satuan kawasan perkembangan berpotensi menjadi kawasan perkotaan besar. Jika memiliki keterkaitan yang lebih baik daripada SKP lainnya dalam satu kawasan transmigrasi, keterkaitan tersebut terutama dengan kota kecil atau kota menengah, kawasan perkotaan besar pada kawasan transmigrasi menjadi indikasi terjadinya keterkaitan yang erat antara kota kecil dan kota menengah. Kemudian ada konsep regional network model pada pasar agropolitan. Konsep pengembangan kawasan agropolitan adalah memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang kawasan komoditas pertanian. Fasilitas sarana dan prasarana tersebut meliputi seperti produksi, yaitu alat, benih, pupuk, serta sumber daya manusia dengan menggunakan pelatihan, pendampingan, dan penyuluhan. Fasilitas lain untuk kelembagaan masyarakat seperti dari pihak swasta, modal dari pihak bank, dan untuk mengembangkan komoditas pertanian baik dari produksi maupun pemasaran. Pada konsep ini memiliki komoditas utama yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kemudian pada konsep
klaster metropolitan, konsep ini tidak jauh berbeda dari konsep agropolitan, yaitu memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menunjang produksi, perdagangan, pengolahan, dan pemasaran. Namun bedanya adalah metropolitan ini kawasannya berbasis khusus komoditas perikanan, dan juga terdapat pelatihan dan pendampingan bagi sumber daya manusianya. Kawasan metropolitan ini terdiri dari dua jenis, yaitu kawasan metropolitan berbasis budidaya dan metropolitan berbasis perikanan tangkap. Untuk kawasan berbasis budidaya tidak harus di laut, dapat juga berupa kolam-kolam, sedangkan kawasan berbasis perikanan tangkap berada di wilayah nelayan yang berada di laut. Oke, baik. Selanjutnya pada konsep pengembangan klaster pariwisata terdapat 4 aspek, yaitu kawasan pariwisata, pasar dan promosi, integrasi dan rencana dengan sektor lain, serta transportasi ke dan di dalam DPN atau destinasi pariwisata. Selanjutnya adalah perbandingan antara konsep pusat pertumbuhan growth pole dengan network model. Yang pertama, pada sektor basis, pada network model, sumber pertumbuhan klaster bisa datang dari berbagai macam sektor, baik di desa maupun di kota. Pertumbuhan sektor tidak terbatas pada sektor-sektor perkotaan. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, basis industrinya cenderung berada di perkotaan. Kemudian pada variabel sistem perkotaan, pada network model, ukuran kota tidak berpengaruh terhadap potensi pertumbuhan. Setiap kota dipandang memiliki potensi yang sama. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, ukuran kota dipandang sebagai indikator utama perkembangan wilayah. Kemudian pada variabel ketiga itu interaksi desa kota. Pada network model, sektor pertanian di desa dan di sektor jasa di kota mampu berkontribusi pertumbuhan perekonomian daerah. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, menekankan pada trickle down effect atau peleburan manfaat bagi daerah perdesaan akibat fokus pembangunan hanya pada perkotaan. Kemudian pada variabel yang keempat yaitu perencanaan. Pada network model, konsep pusat pertumbuhan, perencanaan konsepnya dilakukan melalui perencanaan desentralisasi yang mampu mengintegrasi dan mengkoordinasi kegiatan multisektoral desa dan kota yang saling berhubungan. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, mengakibatkan kota tumbuh terlalu besar dan menyebabkan batas kota tidak jelas. Kemudian, pada variabel yang kelima yaitu kebijakan, pada network model perlu adanya penyediaan dan akses transportasi penghubung desa dan kota. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, perlu adanya insentif untuk industri. Kemudian pada variabel yang terakhir yaitu variasi keterkaitan, pada network model, variasi yang terjadi akibat klaster-klaster akan lebih besar daripada hanya mengandalkan satu pusat pertumbuhan. Sehingga masing-masing klaster memiliki spesialisasi sendiri dan hubungan dengan klaster lain yang terkait akan lebih intensif dan bervariasi. Sedangkan pada konsep pusat pertumbuhan, fokus pada pembangunan jalan nasional untuk menghubungkan pusatnya dengan pusat nasional dan internasional, sehingga hanya mengembangkan satu wilayah saja. Dan selanjutnya terdapat studi kasus mengenai growth pole di wilayah Tembalang. Tembalang ini dijadikan sebagai pusat pertumbuhan baru karena setelah adanya perpindahan kampus Universitas Diponegoro dari peleburan universitas itu sendiri. Secara geografis itu kawasan Tembalang bukan merupakan kawasan strategis untuk perindustrian, namun adanya Universitas Diponegoro diharapkan mampu menjadi pusat daya tarik atau attraction yang menyebabkan banyak warga Semarang membuka usaha di wilayah Tembalang. Tembalang ini dapat dijadikan sebagai kawasan industri baru karena telah memiliki ciri-ciri dari wilayah pusat pertumbuhan. Kemudian keberadaan sektor-sektor yang paling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Sebagai contoh seperti karena banyak kendaraan bermotor menyebabkan banyaknya berdirinya bengkel kendaraan bermotor, SPBU, dan jasa cuci motor di kawasan Tembalang. Selain itu, di sektor pendidikan di kawasan Tembalang juga semakin berkembang seperti adanya Protektas. Semakin berkembangnya ini juga mendorong berkembangnya sektor perekonomiannya. Yang hal ini dapat dilihat dari munculnya banyak kos-kosan maupun pusat pertokoan yang dapat meningkatkan sektor perekonomian di wilayah Tembalang. Konsep efek lain setelah dipindahnya kampus Universitas Diponegoro ini menjadikan daerah-daerah lain di sekitar wilayah Tembalang menjadi lebih maju dibanding sebelumnya Universitas Diponegoro dipindah.
Jadi pindahnya Universitas Diponegoro dipindah itu tidak hanya memberikan dampak positif berupa munculnya kawasan industri baru, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kawasan-kawasan lain di sekitar Tembalang. Baik, selanjutnya studi kasus yang kedua yaitu pada regional network model, studi kasus pada konsep kampung wisata belanja berkelanjutan, klaster industri, kerajinan mutiara, emas, dan perak di Kelurahan Karangpule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kawasan kampung wisata belanja di Kelurahan Karangpule ini memiliki posisi yang strategis di Kota Mataram. Namun, keberadaan kawasan tersebut belum mampu memberikan trickling down effect bagi wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, agar klaster industri tersebut dapat terbentuk, diperlukan beberapa aspek dan sektor utama untuk menjadikan kawasan ini lebih berkembang. Yang pertama, pada sektor pariwisata, masyarakat lokal berperan karena sumber daya dan keunikan tradisi serta budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan pariwisata. Selanjutnya yang kedua yaitu transportasi ke dan di dalam DPN. Aksesibilitas lebih ditekankan pada peningkatan kualitas jalan, pengadaan pedestrian, dan parkir yang memadai. Karena pada kondisi saat ini masih terdapat beberapa kerusakan jalan, meskipun kerusakan jalan tersebut pada jalan lingkungan, namun hal tersebut menjadi suatu permasalahan karena jalan lingkungan menjadi akses menuju kawasan pariwisata tersebut. Selanjutnya pada sektor utama yang ketiga yaitu pasar dan promosi, adanya penetapan peraturan daerah nomor 12 tahun 2011 tentang RT/RW Kota Mataram tahun 2011 hingga 2021 sebagai acuan pengembangan industri klaster MEP Karangpule sebagai kawasan belanja dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemudian pada aspek yang terakhir yaitu integrasi dan rencana dengan sektor lain, peran dari pariwisata berlanjutan adalah untuk memastikan pencegahan kerusakan lingkungan dan eksploitasi budaya sebagai dampak dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dengan sektor lain agar tidak terjadi kerusakan lingkungan pada lingkungan pariwisata tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam menyusun bahan diskusi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.